Pulling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ila hadrati Sayyidina Sa'id Qadir al-Jilani ila hadrati Sayyidina Habib al-Qadam wa hadrati al-Alawi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah wa nasta'inu billahi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahil wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الهادي وسر لسانه سعيد الاسلام وصفاته وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الامين المعروف بكل حاجتنا يا الله وجبر حاجتنا يا الله يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم يعود سرا وجهرا في الدنيا والاخره وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهر لنا وترفع الله به درجات صلى الله عليه وسلم. إنك على قدير. اللهم صل وسلم ونوفر وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله الفاتحة يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Yang saya hormati Pak Camat Asemrowo dan saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Gorontalo dan semua kampus Provinsi Gorontalo yang hadir pada pagi hari ini dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rahmat kepada kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua RW 2 Bapak Musni, beliau ini juga selaku kader Surabaya Hebat KSH dan juga mengikuti PKK di kota Surabaya. Jadi beliau ini sebagai contoh pemula jadi PKK yang laki-laki gitu. Dan saya Pak Musni ini dan yang saya hormati Ibu Apus Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, dan saya hormati para struktural yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Ibu Ketua PKK Kecamatan Asemrowo, Ibu Ketua PKK Kecamatan Kelurahan Asemrowo, dan semua kader KSH di RW 2 yang hadir di pagi hari ini yang selalu memberikan support kepada kita semua. Matur suwun ibu-ibu, baik Bapak Ibu. Jadi di Posyandu keluarga yang disebut dengan Posyandu Mawar ini sudah berjalan mulai bulan Mei kemarin.
Jadi pada saat dicanangkan oleh Pak Wali, kita sudah merespon, melaksanakan kegiatan tersebut berjalan dengan sampai saat ini. Monggo silahkan nanti kalau panjenengan semua Bapak Ibu berinteraksi atau bertanya jawab kepada saya atau Ibu Kapus, dan sudah panjenengan lihat semua ya. Jadi step by step, mulai dari pintu masuk per meja ini sudah melalui tahap-tahap yang sesuai dengan aturan. Alhamdulillah, kami selaku pejabat yang ada di wilayah Asem Merowo menjadi pilihan panjenengan untuk tujuan. Tadi juga ada rekan-rekan dari Dinas Kota Surabaya yang hadir mulai tadi pagi menyiapkan acara tersebut dengan kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Lurah Asem Merowo. Untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Husnul Amin, Camat Asem Merowo, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Asem Merowo. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, kalau nggak salah Ibu ya? Oh ya, Dinas Kesehatan Dr. Chandra, yang alhamdulillah mendampingi kami dari kemarin. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Asem Merowo, yang saya hormati Bapak Lurah Asem Merowo bersama Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati para pejabat jajaran Kecamatan Asem Merowo dan Kelurahan Asem Merowo, yang saya hormati dan saya banggakan kader Surabaya hebat ya, yang memang betul-betul hebat, luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi tidak menyangka kalau acaranya seformal ini, karena saya pikir kemarin kami sudah disambut secara resmi, secara formal di Dinas Kesehatan bersama para pejabat, Dr. Chandra dengan para pejabat yang lain. Kemudian saya perhatikan tentatif hari ini kunjungan ke Posyandu, yang saya bayangkan, yang saya pikirkan, kalau ke Posyandu berarti acaranya kan sedikit informal di lapangan. Makanya saya secara pribadi menggunakan pakaian yang sedikit kasual begini. Iya, keren ya, beda dengan yang lain. Karena bagi kami kegiatan Posyandu itu ya kegiatan lapangan dengan masyarakat, jadi biasanya tidak terlalu formal. Nah, ini penyambutan yang luar biasa sekali. Kami tidak sangka lengkap, karena bagi kami di daerah kami yang sambutan seperti ini biasanya kalau kunjungan wali kota Pak atau gubernur. Kalau kami pejabat-pejabat setingkat dinas,
setingkat kecamatan itu biasa-biasa, bahkan informal biasanya Pak. Jadi kami sangat bangga, sangat berbahagia, sangat berterima kasih dengan penyambutan yang luar biasa seperti ini. Yang saya hormati teman-teman dari Kota Gorontalo, ini kalau saya perkenalkan satu persatu Pak, banyak sekali, karena kami berjumlah 74 orang Pak. 74 orang, jadi merupakan rombongan besar, karena ini merupakan kesempatan yang sangat penting sekali. Pertama bagi kami, saya kira teman-teman jajaran kesehatan puskesmas baik di Surabaya maupun kami di Kota Gorontalo, kita ini kan semua mengalami masa pandemi, masa bencana non alam yang sangat panjang, membuat kami selama ini hanya terkungkung berhadapan dengan masyarakat dengan COVID. Nah, begitu dibuka kesempatan setelah pandemi ini, tentu urusan kami bukan cuma urusan COVID, tetapi kemudian kami berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan inovasi, apalagi dengan program transformasi kesehatan, sehingga kesempatan ini kami gunakan untuk mengajak teman-teman seluruh jajaran dinas maupun puskesmas untuk melihat dunia luar, Pak, supaya kita ini tidak ibarat katak dalam tempurung, tetapi kita membuka diri melihat dunia luar bahwa beginilah layanan kesehatan yang semestinya mulai dari tingkat paling bawah sampai ke atas. Sehingga kami membawa, izin saya minta berdiri Ibu Kabin Binkesmas, Ibu Ola, kemudian Ibu Kabin P2PL, kemudian saya minta kesediaan untuk berdiri. Kami membawa seluruh kepala puskesmas di Kota Gorontalo, Pak. Ini ada, minta teman-teman seluruh kepala puskesmas ini dengan seragam yang mantap ini, coklat-coklat, mulai dari Puskesmas Kota Barat Dr. Anwar, Puskesmas Kota Tengah Dr. Herni, Puskesmas Dungingi Pak Mansur, Ibu Ervina Kepala Puskesmas Pilodaa, di belakangnya Ibu Fitri Kepala Puskesmas Talangi, Ibu Mirsad Kepala Puskesmas Kota Timur, Ibu Wati Kepala Puskesmas Sifatana, dan di belakang Pak Taib Kepala Puskesmas Kota Selatan, Kepala Puskesmas Mumboraya Pak Padli, kemudian PLT Kepala Puskesmas Kota Utara Pak Iskandar Kamaru, dengan masing-masing kepala tata usahanya, Pak. Kemudian didampingi oleh para nakes, penanggung jawab program yang terkait langsung dengan layanan primer, layanan posyandu, semua, sehingga berjumlah, silakan dulu teman-teman sekalian, berjumlah 74 orang. Ya, kenapa kami lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Camat, karena kami tahu berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Kota Surabaya merupakan kota yang menjadi pilot project untuk penerapan integrasi layanan kesehatan primer untuk transformasi kesehatan. Dan betul apa yang dipaparkan oleh teman-teman para pejabat Dinas Kesehatan Kota Surabaya kemarin itu menunjukkan bahwa kami Kota Gorontalo memang perlu banyak belajar di Surabaya. Ya, kalaupun dibandingkan sebenarnya tidak sebanding, karena kami, Pak, Kota Gorontalo itu dengan luas wilayah kurang lebih 67 km bujur sangkar. Jadi walaupun ibu kota provinsi, tetapi wilayahnya tidak terlalu luas, Pak. Kemudian sebagai provinsi baru, merupakan provinsi Mekaran dari Sulawesi Utara juga,
kami baru memiliki 6 wilayah kabupaten kota dengan ibu kota Kota Gorontalo. Jumlah penduduk kami juga memang tidak sebanding dengan kota Surabaya. Kami baru berjumlah 210.000 jiwa, sehingga dengan jumlah penduduk kemudian jumlah 9 kecamatan, kami memiliki 10 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan ini. Nah, untuk itu memang infrastruktur kesehatan, alhamdulillah, karena dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, puskesmas tersebar merata, ada pustu, kemudian ada jaringan-jaringan polides dan poskesdes, sampai kepada kegiatan posyandu. Nah, memang Kementerian Kesehatan melakukan berbagai macam transformasi kesehatan, termasuk transformasi layanan primer. Nah, kami tahu bahkan besok Dr. Chandra ada undangan ke Jakarta ya. Saya kira Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga akan hadir dalam launching ILP tingkat nasional, dan saya yakin memang saat ini momentum yang sangat baik sekali untuk belajar di Kota Surabaya untuk melihat penerapan implementasi layanan primer ini, terutama untuk pelaksanaan posyandu. Nah, kami kemarin sudah melihat layanan untuk pustu primer, ya, pustu prima atau yang dulu dikenal dengan layanan posyandu prima, itu memang luar biasa. Layanannya hampir sama dengan puskesmas di tempat kami, karena ada dokter, seluruh tahapan pelayanan dilakukan, ya. Kemudian ini dengan luar biasa untuk posyandu keluarga lagi, dengan kader-kader Surabaya hebat, memang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ke masyarakat itu begitu dekat, sehingga kami yakin bahwa seluruh persoalan kesehatan, masalah kesehatan di masyarakat di Kota Surabaya ini akan mudah ditangani karena seluruh jaringan layanan kesehatan itu betul-betul sampai ke masyarakat. Nah, itulah yang ingin kami pelajari untuk menimba pengalaman yang insya Allah akan kami terapkan di Kota Gorontalo. Jadi kami atas nama teman-teman jajaran Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas di Kota Gorontalo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan dari Pak Camat bersama seluruh jajaran Dinas Kesehatan bersama seluruh jajaran untuk bisa melihat langsung. Karena yang kami bayangkan seperti apa yang kami sampaikan tadi, saya pikir kami datang melihat-lihat layanan posyandu sehingga tidak terlalu formal, tapi dengan sambutan yang luar biasa ini terus terang kami sangat berterima kasih sekali, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga ini memberikan inspirasi, memberikan semangat bagi kami dan teman-teman untuk berbuat yang baik dan terbaik seperti apa yang telah dilakukan di Kota Surabaya ini. Untuk itu kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena kami membawa banyak teman-teman, tentu sangat menyita waktu, persiapan, dan mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Camat, karena saya tahu betul Pak Camat dalam waktu-waktu bulan-bulan seperti ini kita banyak sekali kegiatan pemerintahan, baik itu terkait dengan instansi lain maupun kegiatan-kegiatan di wilayah. Untuk itu kami ucapkan permohonan maaf dan permohonan penyampaian terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Untuk acara selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Gorontalo kepada keluarga besar Kecamatan Asemrowo. Kepada yang mewakili kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu tamu yang dari Gorontalo. Itu juga Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Bapak Camat Asprowo, Bapak Lurah Asprowo, dan yang saya banggakan teman-teman KSH Kota Surabaya khususnya RW 2 Asprowo. Jadi yang perlu kami sampaikan Bapak, saya perkenalkan nama saya Sri Astuti. Saya di sini selaku koordinator KSH RW 2 Asprowo. Saya juga merupakan Bunda PAUD di wilayah RW 2 Asprowo. Karena Bunda PAUD dengan KSH sudah menyatu, jadi saya juga termasuk KSH. Mohon izin Bapak Ibu saya paparkan. Jadi posyandu keluarga ini, sebelum saya memaparkan wilayah kami RW 2 ini ada 13 RT. Dan yang kena sasar posyandu keluarga ini adalah posyandu mawar dari 7 RT. RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 12. Sasaran kami dari 7 RT itu kurang lebih 779 jiwa. Dan di posyandu mawar ini kita mengadakan posyandu ini dari mulai siklus kehidupan, mulai ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, prasekolah, remaja, usia produktif, dan lansia. Seperti itu. Dan sudah disampaikan sama Bapak Lurah bahwasanya posyandu keluarga di wilayah itu baru saja Bapak Ibu sekalian mulai bulan Mei. Jadi kami masih mencari pola bagaimana supaya masyarakat itu datang ke posyandu keluarga dengan kondisi yang nyaman, dengan kondisi yang enak, seperti dilayani. Karena kalau di posyandu itu sewu, terutama lansia sama balita, biasanya kalau posyandu tidak bertahan lama, mintanya cepat dilayani, mendapatkan PMT, langsung pulang. Sedangkan di posyandu keluarga ini kan kita deteksinya tidak hanya untuk bayi saja, melainkan mengantar di posyandu juga kita deteksi untuk tensi, berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, ya, terus periksa gula, ya, seperti itu. Jadi memang harus membutuhkan ketelatenan dan kesabaran seperti itu. Makanya mulai bulan Mei sampai detik ini pun kan kami masih mencari-cari pola yang bagaimana ya supaya masyarakat itu menjadi nyaman dan enak datang ke posyandu dengan waktu yang tidak lama, sehingga beliau-beliau ini yang rawat di sini meninggalkan rumah sudah tidak terlalu lama. Seperti itu yang pertama. Jadi kalau saya dapat ilmu dari Menteri Kesehatan itu kan ada 5 langkah ya. Yang pertama langkah pendaftaran, langkah 1 itu langkah pendaftaran, langkah 2 itu penimbangan pengukuran tinggi badan dan pengukuran panjang badan. Untuk langkah ketiga pencatatan dan pemeriksaan. Langkah 4 layanan kesehatan. Langkah 5 validasi data. Pola pertama saya terapkan dengan instruksinya Bapak Menteri. Karena di langkah pertama itu tidak dibilang ibu
hamil sendiri, balita sendiri, bayi sendiri kan pokoknya mencakup di langkah 2, langkah 1 itu pendaftaran dan besok Bapak Ibu turun begitu Pak. Ya. Semuanya jadi satu. Ini bahasanya kader, mohon maaf jadi campuran bahasa Jawa nggak apa-apa karena saya dibisiki sama dari teman-teman punya kesehatan butuh nih jangan terlalu banyak bahasa Jawa ya nanti nggak perso gitu lah. Saya kebiasaan orang Surabaya ya, jadi saya selingin dengan bahasa Jawa yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau acuan dari dinas kan seperti itu dari Pak Menteri pendaftaran ya benar-benar di situ urusan lansia balita pokoknya dari satu sama di langkah 2 seperti itu simpati di Bang Kuno diukur di badan di situ. Akhirnya saya di bulan Mei kewalahan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sasaran saya tidak terpenuhi. Akhirnya saya banyak kunjungan rumah karena banyak masyarakat gak kasar swab besok dia swab kelamaan tuh. Nah akhirnya saya punya inovasi di bulan Juni langsung saya pelan-pelankan nanti bisa mersani bisa melihat pendaftaran sudah kami mengatakan ada ibu hamil, ada pendaftaran bayi dan balita, ada pendaftaran untuk remaja, ada pendaftaran untuk usia produktif, ada pendaftaran untuk lansia. Dari pendaftaran yang di depan ini sama alurnya, juga saya melakukan di langkah kedua panjang. Kenapa kok panjang? Yang pertama sesuai dengan pendaftaran. Ada langkah kedua untuk ibu hamil, ada langkah kedua untuk balita, ada langkah kedua untuk bayi. Dari langkah 2 pengantar balita langsung kita periksa. Kenapa saya langsung periksa? Karena kalau lari di usia produktif ibunya nggak terasa mendapatkan PMT langsung lolos. Saya nggak ada data masuk untuk pengantarnya. Bagaimana pengantarnya ini? Tinggi badannya berapa, timbangannya berapa, tensinya berapa, gulanya berapa tidak tahu. Akhirnya saya buatkan meja lagi untuk menyisir para pengantar balita langsung kita periksa ada meja. Jadi berdampingan ini langsung mencatatkan di KNS, imunisasi di situ langsung memberikan PMT bisa pulang. Itu yang untuk mempunyai balita. Kalau yang tidak mempunyai balita berarti kan usia produktif. Langsung kita arahkan ke usia produktif, ditimbang, tinggi badan, ditensi, diperiksa gulanya, bisa mundur. Di depan sini ini adalah untuk lansia. Lansia sebelum kita periksa kesehatannya seperti tadi Bapak Ibu sekalian bisa periksa itu ada senapin. Lansia itu tidak tahu kalau untuk diperiksa, mintanya senang-senang dulu Bapak Ibu sekalian yang menimbulkan yang bisa untuk kesehatannya paling tidak katanya di rumah itu merenung sendiri kalau sesama lansia diajak senang-senang bergembira itu senang sekali. Dan alhamdulillah selama ini kita terapkan pola-pola seperti itu sebelum lansia ya, sebelum kita periksa kesehatannya kita ajak senang-senang kita bergembira terus bergembira. Dengan demikian 1 jam dengan istirahat baru nanti kita periksa dan hasilnya sangat bagus dan sangat maksimal. Biasanya tensinya yang tinggi alhamdulillah dengan sejenak bergembira menggerakkan dengan senyum bergembira tensinya turun Bapak Ibu, tapi kurang tahu deh kalau di rumah naik lagi ya kan. Seperti itu deh. Jadi alurnya memang seperti itu. Nah, saya punya inovasi lagi nih, teman-teman coba bisa berdiri di ini, nggak apa-apa, nggak usah takut katanya harus siap ya. Jadi ini teman-teman ini mau nggak di sini? Di sini. Tugasnya ini siap antar jemput lansia. Ini 1 rekan sama
balita, ini posyandu ya. Ada sebenarnya satu lagi, siap kunjungan rumah. Mungkin saya bisa sampaikan kriteria bagaimana lansia yang harus kita jemput. Seperti itu pertanyaan begini kan ya. Di wilayah kami ada lansia-lansia yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai putra putri, pokoknya sendirian. Yes, Nangkara Pak Camat. Tetapi dia punya semangat tinggi untuk mau datang ke pos yandu. Inilah tugas KSH wilayah RW 2. Kita berdayakan supaya bisa serahkan untuk masyarakat yang ke posyandu. Kita memenuhi target sehingga ada KSH yang tugasnya untuk mengantar, menjemput dan mengantar sampai pulang dengan selamat, seperti itu untuk lansia. Kalau untuk balita bagaimana yang harus kita jemput? Di wilayah kami itu 13 RT ada yang paling barat Bapak, jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pengantarnya satu membawa balita 3. Nah, jaraknya jauh, membawa balita 3. Loh Bun, kok balita ini kok nak terus mengetengah kira-kira anak umur birawahid itu ya? Ternyata pengantarnya itu pengasuh juga. Jadi membawa anak juragane yang membawa putra putrinya sendiri itu. Nah, tugas KSH di sini menjemput ya dan mengantarkan pulang supaya apa? Beliau tidak mengeluarkan uang untuk transport datang ke pos yang seperti itu. Jadi ini tugasnya kita. Nah, bagaimana dengan kalau yang kunjungan rumah? Kunjungan rumah. Bisa saya sampaikan untuk lansia yang kita kunjungi, yang kunjungan rumah, yang pertama memang lansia-lansia itu yang tidak bisa berjalan, tapi kondisinya sehat. Dan itu kan perlu kita kunjungi satu. Yang pertama, tujuan kami KSH kepingin supaya lansianya itu tetap semangat, nggak sedih. Kalau kita kunjungi dan kalau orang jalan itu diwongkon gitu loh, apa itu? Diorangkan Pak. Iya, betul. Karena selama ini lansia yang kita kunjungi itu senang. Alhamdulillah berat dia membawa tensi. Hanya bisa menensi karena kan beliau hanya tiduran aja, tensi, diperiksa gula, sebagainya. Jadi ini yang kita kunjungi lansia. Nah kalau balita yang kunjungan rumah pada waktu hari kegiatannya, balitanya sudah tidur, tidak bisa datang deh. Nah, yang kedua di sini itu pengantar balitanya banyak yang berdagang di pasar Bapak Ibu sekalian. Dan itu kadang datangnya sampai jam 3 sore, setengah 3. Itulah sasaran-sasaran yang kita memang prioritaskan untuk salah satunya kunjungan rumah, kita jemput, kita antar, seperti itu. Hanya satu tujuan kami, supaya apa? Bisa terdeteksi semua kesehatannya di keluarga tersebut. Yang berikutnya yang perlu kita kunjungi di rumah, yaitu usia produktif, khususnya siapa? Bapak-bapak. Nah, karena apa? Bapak-bapak tidak bisa rawuh di posyandu karena apa? Bekerja. Masa kita ya, nggak usah kerja di posyandu, siapa lagi yang menanggung untuk perekonomian di rumah? Jadi kita ngalah saja untuk kunjungan rumah bagi usia produktif yang bapak-bapak itu kan sudah mengantar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang setiap bulan kita lakukan di posyandu keluarga. Memang realnya, kenyataannya memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus inovasi berikutnya berikutnya masalah PNT pemberian makanan tambahan. Alhamdulillah sekali matur nuwun sama Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk PMT kan diberi anggaran ya, diberi anggaran. Matur nuwun walaupun tidak cukup.
anggaran dari dinas itu per semennya itu 5.000, dipotong pajak jadi 4.900 sesuai dengan data kita yang setorkan ke puskesmas. Nah, kami punya CSR saya dari mana? Dari iuran PKK RT 1 sampai RT 13, untuk iuran PMT balita, untuk iuran PMT lansia, seperti itu. Sehingga kalau saya diberi bantuan dari dinas, suatu misal 50 balita yang mendapatkan support anggaran dari dinas, sedangkan balita saya yang datang 70, 20 itu kita ambilkan dari uang kas iuran PKK RT 1 sampai RT 13. Jadi keikhlasan, seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman semua. Dan tentunya ini ada yang dari Nakes selalu mendampingi. Setiap posyandu keluarga ada dari Nakes. Pemantauan dari Nakes selalu ada. Karena apa? Kami kader punya bidang masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Penjenengan Pak Dokter, teman-teman yang dari Nakes, sekolahnya kan sudah berbeda dengan kami sebagai KSH ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada nakesnya mau konsultasi sama nakes. Kalau ada balita yang memang breaknya itu di bawah garis merah, atau pas di garis merah, atau di kuning, kita konsulkan ke gizi. Ada teman-teman yang dari itu bidangnya beliau yang dari kesehatan. Kadang tidak melaksanakan berat badan dan memfasilitasi masyarakat seperti itu aja. Matur nuwun, mungkin sudah cukup. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas ini sangat mendukung dengan apa yang kami sampaikan, dan kalau kami melihat bahwa tidak salah dikatakan bahwa Surabaya ini adalah namanya kader Surabaya hebat. Dalam hati saya kata bahwa memang sudah sesuai dengan namanya, kader Surabaya hebat, memang hebat.
Ibu Kabid Dinas Kesehatan Kota Makassar yang saya hormati, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu, kan ada yang kader Bapak ya, mungkin satu-satunya Pak ya, atau beberapa orang? Oh cuma satu ya, cuma satu. Dan ibu-ibu kader Surabaya hebat, yang betul-betul hebat. Yes, kami, saya pribadi dan teman-teman semua sudah membuktikan bahwa kader Surabaya memang betul-betul hebat. Pertama, dari segi pengetahuan luar biasa. Saya saja yang kepala dinas, rasanya pengetahuan saya kalah dengan ibu-ibu kader. Iya betul, betul Ibu. Bahkan saya ini sudah 2 kali jadi kepala dinas kesehatan, kalah dengan ibu-ibu sekalian. Yang kedua, keterampilan. Keterampilannya saya kira lebih dari nakes yang nakes-nakes teman-teman yang lain. Kenapa? Ternyata semua layanan di Posyandu ini itu dilakukan oleh kader. Teman-teman nakes itu hanya pendamping saja, ya, hanya pendamping, memperhatikan. Kalau misalnya contoh dari hasil penimbangan berat badan balita ternyata di luar dari grafik yang semestinya, misalnya di jalur merah, maka teman-teman kader gizi, nakes gizi akan memberikan konsultasi apa yang harus dilakukan. Kalau berat badannya kurang, bagaimana cara meningkatkannya? Kalau berat badannya terlalu tinggi karena obesitas, bagaimana cara menurunkannya? Yang ketiga yang istimewa, bahwa yang dilayani bukan cuma objek dari misalnya balita dan sebagainya, tetapi semua yang balitanya, yang mengantar, bahkan kalau yang mengantar mungkin lebih dari 1 orang, ya semua diperiksa, ya, diperiksa mulai dari berat badan, tinggi badan. Saya saja terus terang sudah sangat lama saya tidak ukur tinggi badan, karena saya yakin tinggi badan saya pasti memenuhi syarat. Yang saya ukur biasanya berat badan, ya, jangan sampai naiknya terlalu drastis. Tapi luar biasa, bahkan saya diukur kolesterol dengan gula darah tadi oleh kader, hasilnya tepat, alhamdulillah semua dalam batas normal. Ya memang saya beberapa hari ini terus berolahraga, apalagi kota Surabaya ini kan banyak taman Bu ya. Jadi tamannya selain untuk udara segar juga baik untuk olahraga, karena di taman, kalau saya tinggal di Jalan Dr. Sutomo Pak, ada taman apa ya namanya, yang ada monumen Indonesia Korea itu, ya, di situ di sekitarnya ada jogging track. Saya berputar-putar di situ sampai saya berhenti setelah saya lihat di aplikasi HP saya sudah lebih dari 5.000 langkah. Ya memang kota Surabaya ini membuat kita jadi sehat. Jadi hal yang sangat luar biasa, dan luar biasanya lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari kota Gorontalo, karena semua pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan seperti ini itu bukan cuma dari pemerintah, tapi banyak partisipasi masyarakat, baik itu CSR, misalnya dari perusahaan yang ada di sini apa ya, ada perusahaan apa pengemasan buah, ada garam ya,
tambah lagi masyarakat, ada iuran, entah melalui PKK, entah melalui kader sendiri. Bahkan luar biasanya ada alat-alat kesehatan yang dibeli secara swadaya oleh kader, termasuk tensimeter digital tadi itu dari kader. Jadi itu menggambarkan bahwa kehebatan kader itu sangat luar biasa, karena kita kalau hebat hanya menggunakan anggaran pemerintah itu saya kira biasa, karena kan disiapkan oleh APBD, APBN. Tetapi yang luar biasa itu kalau bisa menarik partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat itu punya rasa tanggung jawab untuk datang ke posyandu, karena mereka berpikir toh yang keluarkan biaya saya juga, maka saya harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kesehatan saya. Kalau semua dari pemerintah kan biasanya masyarakat itu pasif saja, mau datang tidak datang ya suka-sukanya masyarakat. Karena apa? Tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, inilah yang harus dibawa oleh teman-teman dari kesehatan Kota Gorontalo sebagai oleh-oleh yang akan diterapkan oleh teman-teman semua. Saya berharap setelah kita pulang ke Kota Gorontalo, setiap puskesmas harus mencanangkan minimal 1 pustu prima dan 1 posyandu keluarga yang harus mulai jalan bulan September. Sanggup? Insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa. Kalau masih ragu, masih kurang, kalau perlu kita undang Ibu Koordinator Kader bersama teman-teman lain untuk datang ke Gorontalo, membagi ilmu. Ya, bahkan saya akan sampaikan ke wali kota, jangan cuma tenaga kesehatan yang studi banding, yang mestinya banyak studi banding PKK Ibu Mirsad bersama kader. Karena kunci keberhasilan, betul seperti apa yang disampaikan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya kemarin, kuncinya ada di kader. Kalau kader bisa bergerak, punya partisipasi yang tinggi, bisa menggerakkan masyarakat, itu luar biasa. Dan tadi teman-teman sekalian dari Kota Gorontalo, yang sangat luar biasa tadi yang hampir saya lupa adalah bagaimana meningkatkan capaian kunjungan itu bukan cuma dari masyarakat yang datang ke posyandu, tetapi yang kedua adalah bagaimana cara kader menjemput bola, menjemput mereka di rumah, diantar ke tempat ini, kemudian dikembalikan lagi, diantar kembali ke rumah masing-masing. Masyarakat siapa lagi yang tidak senang kalau diperlakukan seperti itu? Kemudian yang terakhir, kalau cara itu belum 100%, maka ada langkah terakhir, kunjungan rumah. Ya, kunjungan rumah untuk menyisir siapa lagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan posyandu. Bahkan tadi yang luar biasa lagi, anak-anak yang misalnya karena di sini kan banyak pesantren. Pada saat hari sekolah seperti ini kan mereka ada di pesantren, tapi datanya itu tetap ada, dan pada saat mereka libur kembali ke rumah itu dikunjungi lagi. Jadi tidak ada satupun anggota masyarakat yang terlewat dari layanan posyandu, dan ini saya rasa luar biasa sekali kalau kita bisa tiru, kita bisa terapkan di Kota Gorontalo. Jadi sebenarnya ada banyak lagi yang saya tidak bisa ungkapkan lagi dengan kata-kata Ibu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Ibu Kabid, kalau perlu tolong rencanakan acara yang mungkin kalau 2023 ini sudah sulit, karena Pak Lurah kan tahu mekanisme anggaran ini, kita sudah masuk di masa perubahan.
Masya Allah, 45 Kaisar. Memang betul-betul hebat. Ya, bisa jadi narasumber ibu ini kan. Saya kira sebagian kita kalah kalau jadi narasumber. Ya, jadi terakhir kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintah Kota Gorontalo, pemerintah Kota Surabaya. Maaf ini sudah sering keselio lidah ini, sudah siang-siang kan. Pemerintah Kota Surabaya mulai dari Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, puskesmas, pemerintah kelurahan sampai bapak dan ibu-ibu kader yang hebat. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Saya tidak tahu cara membalasnya selain doa dan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami baik secara material maupun ilmu itu mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kunjungan kami terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Apalagi mohon maaf Ibu, dari segi bahasa saja rasanya sulit sekali bagi kami untuk berusaha lebih halus dari apa yang ada di Surabaya. Ya, karena ya maklum tidak, justru sangat halus sehingga kadang-kadang kami merasa jadi tidak enak hati ya. Karena kalau kami kan biasanya kalau orang Sulawesi itu kita biasanya cepat-cepat saja, jadi apa adanya. Nah, kalau kita di Jawa kan sangat santun, sangat halus ya, sehingga kami mohon maaf apabila ada kata-kata, perilaku, tindakan kami yang tidak berkenan, karena ini merupakan kunjungan yang sangat luar biasa bagi kami. Kami jumlahnya sangat luar biasa banyak, tetapi mendapatkan pelayanan yang lebih luar biasa lagi, sehingga kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya kira demikian karena ini sudah siang, sudah masuk waktu zuhur. Sekali lagi kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesannya untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Kalau tadi waktu teman-teman kami dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo datang, kita mengucapkan selamat datang. Kalau mau pulang gini, kalau selamat tinggal kan gak enak ya rasanya, kok kayaknya nggak bisa ketemu lagi. Kita